Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Universitas Mercubuana Jakarta akan mempresentasikan bagaimana cara penginstalan Android Studio. Sebelum itu, kita mengenal dulu pengertian dari Android. Android adalah sebuah sistem operasi open source yang menggunakan Linux sebagai basisnya dan diprogram dengan bahasa C, C++, dan Java sebagai user interface-nya. Android menyediakan platform yang bersifat open source bagi para pengembang untuk menciptakan sebuah aplikasi. Jadi, Android Studio ini merupakan aplikasi untuk membuat sebuah aplikasi yang terdapat di Android. Sebelum kita menginstal Android Studio, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu spesifikasi PC dan laptop. Mungkin hal ini bisa jadi salah satu penghambat bagi kalian yang ingin mengembangkan atau membangun aplikasi Android karena spesifikasi PC atau laptop yang diperlukan cukup tinggi. Berikut ini rekomendasi spesifikasi untuk Android Studio. Yang pertama, untuk sistem operasinya, kalau untuk OS Windows itu Windows 7 atau 8 di 32 sampai 64 bit. Di Linux bisa, di Mac juga bisa. Selanjutnya untuk prosesornya, untuk minimum prosesornya itu prosesor dual core, disarankan lebih tapi untuk mencapai performa yang lebih baik. Untuk random access memory atau RAM-nya minimum 4 GB, disarankan 8 GB. Untuk ruang drive-nya 1 GB lebih untuk Android SDK, emulator, dan case. Untuk resolusi layar laptop sendiri yaitu 1280 x 800, itu yang paling minimum. Sedangkan untuk Java Development Kit-nya itu di 7 atau 8, versi 7 atau 8. Lalu Java Development Kit juga merupakan salah satu part penting dalam Android Studio. Apa sih Java Development Kit? Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Yosi Triwahyuni. Silakan untuk dijelaskan apa itu JDK dan bagaimana cara penginstalannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu JDK. JDK itu Java Development Kit atau yang biasa disingkat JDK, merupakan software yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari Java kode ke bytecode. Mengapa harus install JDK? Aplikasi Android ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java. Oleh karena itu, JDK menjadi sangat penting untuk diinstal ketika kita ingin membangun aplikasi Android. Pada tutorial ini kita akan menggunakan JDK 8 agar dapat support dengan API 24 atau Android Nougat. Berikut ini langkah-langkah untuk instalasi software JDK. Untuk install JDK, kita pergi dulu ke browser untuk mendownload JDK-nya. Nah, di situ terdapat ada download JDK itu untuk Linux, Mac, dan Windows. Kita cari yang Windows karena kita pakai Windows. Nah, yang X64 installer kita pencet. Jika sudah terdownload JDK-nya, mari kita run aplikasinya. Nah, di situ ada Java SE Development Kit 8 setup, lalu klik next. Lalu kita next lagi. Tunggu prosesnya sampai selesai. Tentukan lokasi penyimpanan folder JDK-nya, lalu klik next. Proses instalasi akan dimulai dan tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, lalu klik close. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya seperti itu untuk instalasi JDK. Kita pakai JDK 8. Untuk
selanjutnya kita untuk men-setting path di laptop kita supaya JDK-nya bisa diakses atau digunakan di laptop kita. Akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Andi. Silakan. Oke, untuk setting path dari JDK-nya, yang pertama kita copy dulu dari file tempat kita install tadi, tempat install JDK-nya. Ada di user, program files, Java. Nah, lalu pilih JDK 18.0, lalu pilih yang bin. Lalu selanjutnya kita copy path foldernya. Nah, setelah itu kita masuk ke control panel. Oke, di control panel pilih System dan Security. Nah, lalu pilih System, klik kanan, Open. Pilih Advanced System Setting. Lalu klik yang Environment Variable. Selanjutnya, kan itu ada dua bagian. Nah, kita yang bagian paling bawah, kita cari path. Di bagian System Variable kita cari path. Nah, lalu klik Edit. Lalu klik New. Kita tambahkan path yang sudah kita copy tadi. Lalu tinggal klik OK. Nah, sudah untuk setting path dari JDK-nya. Lalu selanjutnya kita akan menginstal Android Studio-nya. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Andi tentang bagaimana cara mengatur path JDK di laptop kita. Setelah selesai menginstal JDK dan mengatur path JDK, maka selanjutnya kita siap untuk memasang IDE atau Integrated Development Environment tentang Android Studio. Terus sebelumnya, apa sih Android Studio itu? Android Studio merupakan IDE resmi untuk Android Development yang telah diperkenalkan di Google pada tahun 2013. Android Studio sendiri merupakan perkembangan dari Eclipse IDE yang sebelumnya digunakan untuk Android Development, dan Android Studio juga dibuat berdasarkan IDE Java populer atau IntelliJ IDE. Lalu kenapa kita memakai Android Studio? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Android Studio merupakan IDE resmi untuk Android Development, tetapi bukan berarti menggunakan cara lain tidak diperbolehkan. Jadi kita menggunakan aplikasi yang resmi untuk membuat Android Development. Untuk cara penginstalan dari Android Studio sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian Aditya. Boleh, silakan Rian. Oke, terima kasih Yuda. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk penginstalasi dari Android Studio itu sendiri. Oke, pertama yang pasti kita download Android Studio-nya dulu. Nah, di mana downloadnya? Downloadnya itu ada di web resminya, yaitu developer.android.com/studio. Nah, di sini kalian bisa download. Kemudian setelah kita download, maka di sini akan ada tergantung tempat penyimpanan kalian downloadnya. Di sini saya menyimpannya di desktop. Setelah itu download, mari kita buka. Oke, nanti akan muncul jendela selamat datang, kemudian kita klik next saja. Oke, ini kemudian adalah file-file yang akan diinstal. Di sini kita ikut settingan default dari aplikasinya saja. Kemudian kita next. Ini adalah tempat untuk tempat penyimpanan di mana nanti kita akan menyimpan untuk pengaturan dari Android Studio itu sendiri. Kemudian kita next. Kemudian kita install. Oke, di sini untuk instalasi sudah selesai. Kemudian kita next. Nah, di sini ada tulisan untuk start Android Studio. Kita finish. Nah, untuk penginstalasi sudah selesai seperti itu. Kemudian akan saya balikan ke Yuda. Silakan Yuda. Ya,
Terima kasih Rian Aditya sudah menjelaskan bagaimana penginstalan dari Android Studio itu sendiri. Sekarang kita sedang membuka aplikasi dari Android Studio-nya. Kita tunggu dulu untuk melihat bagaimana tampilan dalam dan tampilan awal kita menggunakan Android Studio. Oke, kita lihat bagaimana tampilan awal dari Android Studio. Ya, beginilah tampilan awal dari Android Studio. Untuk selanjutnya konfigurasi dan setting dari aplikasinya akan dilanjutkan oleh rekan saya lagi, yaitu Ahmad Andi. Boleh silahkan untuk dijelaskan bagaimana sedikit mungkin dari penggunaan Android Studio-nya. Silahkan. Oke, untuk konfigurasinya, pertama kita klik More Action, lalu pilih SDK Manager. Lalu di sini akan tampil banyak API dari Android yang tersedia dan kita bisa milih API apa yang ingin kita pakai. Nah, di sini kami menggunakan API dari Android 9 yaitu Pie. Nah, kami juga sudah mendownloadnya. Jika kalian belum download, kalian bisa klik salah satu API yang kalian pakai terus langsung apply. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembukaan new project. Nah, di sini tersedia template yang bisa kita gunakan, mulai dari maps ataupun kalender dan sebagainya. Kita bisa pilih yang basic aja dulu. Kita pilih yang basic, lalu next, dan di sini kita ganti nama projectnya, misalnya project apa, contoh, nama project contoh. Lalu package name-nya seperti ini, dan di bawahnya terdapat save location-nya, tempat kita menyimpan dari project-nya. Bisa kalian sesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing. Dan untuk bahasanya di sini juga kita tersedia ada Java dan Kotlin. Kita di sini akan menggunakan Java. Lalu API-nya tinggal kita pilih yang sudah kita download tadi, yaitu Pie. Lalu kita finish. Kita tunggu sebentar untuk membuka projectnya. Oke, sudah. Untuk tampilan awal projectnya seperti ini. Oke, jika sudah selesai indexing JDK-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Tampilan dari default Android Studio-nya. Oke, kira-kira itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Yuda. Baik, terima kasih Ahmad Andi. Itu untuk konfigurasi dari Android Studio. Basicnya untuk mencapai default kita membuat sebuah project dengan tadi Android 9 atau Android Pie. Mungkin untuk presentasi kali ini kita hanya sampai situ. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan saya yang tadi membantu menjelaskan. Yang